bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Judulnya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Untuk tujuan pembelajaran pada malam hari ini, yang pertama kita akan nantinya setelah pembelajaran selesai kita akan meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan dari agama yang kita yakini, yaitu agama Islam. Berikutnya kita insya Allah akan mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita akan menunjukkan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan. Berikutnya kita akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat ke-32 dan juga surat An-Nur ayat 2. Baik, sebelumnya nanti kalau saya bilang kelas 10, kalian akan jawab iya gitu ya. Kelas 10 pembelajaran kok ada sunyi, senyap, capek, ngantuk, nanti kita akan pakai itu. Oke? Baik, silahkan dibuka surat Al-Isra ayat 32. Oke, semuanya sudah membuka Quran surat Al-Isra ayat 32? Sudah. Baik, untuk sepertinya kalian sudah pintar membaca semua, jadi kita akan satu-satu ya bacaan Al-Qur'annya. Quran surat Al-Isra ayat 32. Dimulai dari Mbak Adi sebelah kiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Oke, Mbak Vanessa bisa dibaca artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, Mbak Alia bisa dibacakan ayatnya? Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, dibacakan? Bisa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Baik, Mbak Uwa bisa dibaca artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Mbak Rara bisa dibacakan ayatnya? Ayat 32. Ya. Bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Oke. Sekarang kita akan membaca bersama-sama, dimulai dengan basmalah, ayatnya Arabnya dan juga artinya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan jamnya, Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah Rasulullah dengan seorang pemuda yang hendak berzina. Alkisah, pada suatu ketika Rasulullah didatangi seorang pemuda yang hendak berzina. Lantas pemuda itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, izinkan aku berzina." Mendengar hal tersebut, orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Rasul mencela pemuda itu sambil berkata,
Kemudian Rasul berkata, suruhlah dia mendekat. Lalu pemuda itu pun mendekat, duduk di dekat Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah wahai Nabi. Kemudian Rasul menjawab, demikian juga orang lain. Mereka tidak akan suka jika perzinahan itu terjadi pada ibu mereka. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada anak perempuanmu? Pemuda itu menjawab, tidak demi Allah wahai Nabi. Kemudian Rasul berkata, demikian juga orang lain. Mereka tidak sudi jika perzinahan terjadi pada putri-putri mereka. Rasul bertanya lagi, apakah kamu suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu? Pemuda itu kembali menjawab, tidak demi Allah wahai Nabi. Rasul pun melanjutkan, demikian juga orang lain. Mereka tidak akan suka jika perzinahan terjadi kepada saudara-saudara perempuan. Rasul melanjutkan pertanyaannya kembali, apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada bibi dari pihak ayahmu, pada bibi-bibimu? Pemuda itu menjawab, demi Allah tidak wahai Nabi. Kemudian Rasul berkata, demikian juga orang lain. Mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi kepada bibi mereka. Akhirnya Rasulullah meletakkan tangannya di tubuh pemuda tersebut. Kemudian berdoa, ya Allah, ampunilah dia, sucikanlah hatinya, peliharalah kemaluannya. Dan setelah peristiwa tersebut, pemuda itu tidak lagi terpikir untuk melakukan perbuatan zina dan tumbuh menjadi pemuda yang jujur, bertanggung jawab, dan takut bermaksiat kepada Allah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Oke, kita akan mengambil kesimpulan bahwa dari kisah tadi kira-kira kesimpulannya apa sih yang bisa diambil dari kisah tadi? Zina itu tidak ada gunanya. Alasannya kenapa mau ada ini? Karena gitu karena tadi pemudanya nanya, Rasul izinin aku mau berzina nih, boleh nggak gitu kan? Tapi si Rasul kan bilang, kalau misalnya ibumu dizinai orang lain, kamu terima enggak? Kalau misalnya bibimu dizinai orang lain, terima enggak? Kalau misalnya anakmu dizinai orang lain, terima enggak? Terus akhirnya dia tidak lagi minta izin untuk berzina. Berarti kesimpulannya adalah seorang itu tidak akan terima kalau keluarganya mendapat perlakuan betul lah. Sekarang kalau misalnya ada perempuan, habis itu dia pengen, kalau zina zaman sekarang itu namanya apa sih? pacaran. Kalau misalnya sekarang ada perempuan nih pacaran sama laki-laki, anggaplah laki-lakinya ini minta izin sama Rasul. Rasul izin sama pacaran. Habis itu Rasul bilang, kamu ridho nggak kalau misalnya ibu pacaran sama orang lain? Iya. Tidak ridho. Dia lihat ibunya sudah punya suami, bapaknya ibu pacaran kan sama. Tidak ridho. Terus Rasul nanya, kamu ridho nggak kalau mbakmu dipacari sama orang lain? Ya kamu tahu misalnya orang lainnya itu udah hitam, jelek, terus itu hidup lagi. Hitam, jelek, miskin, hidup lagi. Habis itu terima nggak? Enggak. Terus kalau misalnya
Jadi kalau misalnya kita sebagai manusia tidak terima dengan perlakuan tersebut, maka kita tidak perlu melakukan itu. Jadi orang lain aja nggak terima keluarganya digituin, kalau kita bisa-bisanya gituin diri kita sendiri. Ini adalah makna dari kisah Rasul dengan pemuda. Kemudian dari ayat tersebut, kayaknya banyak yang sudah lancar membacanya, jadi sepertinya sudah hafal. Ada yang sudah hafal oleh ayat kedua? Tangan. Bagus. Sudah hafal, bagus. Gimana? Sudah belum nih? Apa titik-titik? Oke. Kita baca lagi coba artinya dari Al-Isra ayat kedua. Artinya dibaca bersama-sama. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, janganlah mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Mendekati aja tidak boleh. Misalnya tadi ya, kita sudah mengganti kata zina itu dengan pacaran. Pacaran itu adalah zina. Maka ketika ada perilaku tindakan perbuatan yang mendekati menuju pacaran, maka itu boleh atau tidak? Tidak. Ini kita perlu tahu kalau zina artinya adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Makanya nggak nikah, belum nikah, belum halal, belum sah. Tapi mereka berzina, namanya sebutan zina yang dimaksud oleh syariat Islam. Zina ini ada banyak jenisnya. Zinanya orang yang sudah menikah dan juga zinanya orang yang belum menikah. Kalau zinanya orang yang belum menikah, itu ada hubungannya beda lagi. Zinanya orang yang sudah menikah berarti apa? Selingkuh. Selingkuh itu ada hubungannya beda lagi. Menurut kalian kira-kira berat yang mana sih? Gerakan yang sama aja. Kok bisa sama? Sama-sama. Yang satu udah banyak pasangan tapi dia menzinai orang lain. Kayak orang selingkuh. Oh. Pacaran apa selingkuh? Ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kita masih punya 5 menit ya. Di sini kalian akan saya beri tugas untuk menyusun. Yang tadi kayaknya udah pada hafalan ya, sudah kali surah yang kedua. Kita akan menyusun. Kalian harus kertas kosong. Tugas kalian adalah mencari potongan ayat kelas ini. 2 orang. Tadi kertasnya kalau nggak salah ada 8 potong. Jadi nanti bisa dicari. Habis itu silakan ditempel. Waktu kalian 2 menit dimulai dari belum. Waktu kalian 2 menit dimulai dari dipasin itu kertasnya soalnya satu kertas juga dapat 8. Ya.
kedewasaan. Masa 9. Ini enggak sih? Wah. Partisipasinya sudah mengikuti. Baik, kita akan merangkum pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah mempelajari, memahami, bahkan sudah menghafal ayat 32 dari surat Al-Isra tentang larangan dari berzina. Saya juga tadi sudah menyinggung sedikit pengertian zina, dan juga pada pertemuan berikutnya kita akan belajar hukuman bagi para pezina itu sendiri. Kita cukupkan pada malam hari ini. Sekian, semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi manfaat bagi diri kita. Sehingga kita terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita maupun keluarga dan orang lain. Amin.